Nah kemudian saudara yang ketiga, jadi kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam terang. Terang itu bagaimana kita benci terhadap dosa, terang itu bagaimana kita berani tampil beda, bagaimana kita bisa menyatakan kebenaran Tuhan dari sikap kita, hidup sesuai dengan standar Allah. Yang ketiga yang terakhir adalah bagaimana kita hidup di dalam ucapan syukur. Jadi paketan gitu ya, tema kita kan tentang tadinya kan mengucap syukurlah dalam segala hal. Betul, itu bagian dari gaya hidup anak-anak terang. Cuma kita lihat bagian ini cukup banyak gitu ya, saya ngerasa bahwa ini kita perlu dalami lebih dalam lagi sesuai dengan tujuan dari khotbah yang diberikan gitu ya. Hiduplah dalam ucapan syukur saudara. Bersyukur pertama kita adalah saat ini ya orang agak susah ya, gak mudah bersyukur saudara. Dalam kondisi pandemi sekarang siapa mungkin bagi kita yang masih kita tiba-tiba usaha, ada sih usaha-usaha kan yang semakin hebat ya, semakin bagus setelah corona gitu atau pandemi. Tapi tidak sedikit juga yang apalagi kayak usaha-usaha di kayak traveling apa itu tuh bener-bener kacau kan. Sekarang ini lagi berusaha nih gimana ditingkatkan lagi supaya itu juga kembali pulih gitu ya. Itu nggak mudah, tapi yang saya ingin katakan adalah memang nggak mudah. Tapi hari ini saya mengajak kita mengacu tadi ya ke dalam bagian firman Tuhan ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kepada Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita, ucaplah syukur. Ini berbicara juga tentang bagaimana kita mensyukuri, kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita mensyukuri untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, saudara. Oke, kondisi sekarang ini semakin tidak menentu. Saudara, hidup di dunia ini sementara kok. Saya kalau ke awal-awal pandemi ini agak sedikit sudah mulai, ada banyak planning saya cancel ya. Saya sudah bikin apa, banyak sekali saya harus meng-cancel yang saya rasa kayak aduh gitu. Walaupun di satu sisi saya akhirnya ngelihat Tuhan itu hebat gitu ya. Tapi yang saya ingin katakan adalah, toh kita mau pandemi sekarang mungkin enggak tahu ya, katanya tahun ini selesai ya, mudah-mudahan ya, aduh Tuhan tolonglah ya. Atau mungkin tahun depan belum, atau mungkin ya vaksin sudah ditemukan, tapi kan masih uji coba semua kan kayak gitu ya. Kita nggak tahu juga nanti gimana, apakah kita mau atau tidak kan gitu. So kita nggak pernah tahu dalam situasi seperti ini, tapi percayalah ini kan ada durasi semua. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, sama. Hidup di dunia juga ada durasinya. Siapa sih saya lihat dia kadang-kadang ada orang 90 tahun gitu ya usia ya, puji Tuhan. Tapi saya berdoa sama Tuhan tuh nggak mau tuh 90 tahun kepanjangan. Itu Tuhan gitu ya. Kecuali 90 tahun masih kayak gini terus, nggak apa-apa gitu ya. Nggak kan, nggak mungkin. Nah seterusnya saya ingin katakan adalah bahwa kita bersyukur. Ini di dunia ini yang seringkali kita keluhkan, kita sedihkan, yang membuat kita seakan-akan hidup itu jadi penuh dengan gerutu dan tidak bersyukur. Padahal dunia ini cuma sementara. Ada durasinya. Kita harusnya bersyukur, kenapa? Oke, banyak penderitaan saat ini, tapi saya punya keselamatan yang Tuhan berikan. Sehingga ketika hidup di dunia ini berakhir, ada kerajaan surga yang Tuhan berikan buat saya. Keselamatan yang Tuhan berikan, kita bagian dalam kerajaan Kristus itu. Bersyukur kalau kita dalam arti ya bagi saya, kalau kita sudah merasakan anugerah keselamatan di dalam Kristus. Dan kita tahu kita yang harusnya binasa sekarang memperoleh hidup yang kekal. Kita yang harusnya di neraka seumur hidup, terus kita sekarang menjadi orang-orang yang akan menikmati dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Kita akan berpikir apa ya, udah dah ya, ada masalah ya kita lewati saja. Ada durasinya kok, ada waktunya. Toh kita imani Tuhan bilang apa ujian yang kamu alami gak akan melebihi kekuatanmu kan? Kan ada paketnya. Gak akan lebih kok, percaya saudara gak akan lebih kok. Nah kembali lagi karena itu kita mari ngelihat sejauh mana pada banyak hal sih teman-teman. Saudara saya ngerasa kayak ngucap syukur itu pilihan kok. Bener gak sih? Kita gak memilih kan apa kita. Ngucap syukur itu pilihan kok. Bener gak sih? Kita gak memilih kan apa kita mau bersyukur atau tidak. Nah sekarang kalau karya terbesar sudah Tuhan berikan. Yang harusnya kita syukuri dan dengan jelas kok firman Tuhan berkata apa. Gak semua orang dapat kok. Kan umat pilihan kan, keselamatan itu Tuhan berikan kepada orang yang Tuhan mau kan. Dan engkau dan saya mendapatkan itu. Nah kalau kita sudah mendapatkan itu, kita harus mensyukuri itu. Kalau untuk hal terbesar itu saja Tuhan berikan. Kenapa kita gak belajar untuk mempercayakan hal kecil yang ada di dunia yang bersifat sementara ini. Ya udah kita serahkan ya Tuhan, kayak gini Tuhan aku mau berterima kasih. Saya awalnya ingat sekali ya saudara. Sekarang kita gak tahu kita punya berapa grup WA. Grup WA saya penuh dengan ucapan apa? Turut berduka cita. Serius. Tiba-tiba di grup yang satu grup
yang bukan waktu itu bukan alumni, bukan angkatan saya, angkatan yang lebih besar. Turut berduka cita, ayahnya ini meninggal, besoknya ibunya ini meninggal, besoknya teman kita ini meninggal. Yang saya kaget ketika salah seorang rekan yang seangkatan dengan saya di seminari, umurnya 47 tahun. Tiba-tiba baca di grup yang saya punya nih. Biasanya kan saya tuh pernah saya tuh ingat sekali ya saudara. Saya tuh pernah salah bikin turut berduka. Saya pikir yang meninggal dan yang harusnya langsung ditulis ya. Turut berduka cita atas Ibu Ani misalnya ya. Ibu dari kan gitu, kadang-kadang enggak. Turut berduka cita atas Ibu, terus disebut nama kita Ida. Jadi saya pikir tuh yang mati si Ida gitu. Saya kadang-kadang suka salah dan saya bilang turut berduka cita atas meninggalnya Ida gitu misalnya. Itu tuh kayaknya ada orang bilang, "Dak, maknya Dak, bukan orangnya" gitu. Waduh, salah gitu ya. Tapi yang kali ini saya pikir nih, waktu saya baca, oh mamanya kali, karena dia masih punya mama yang sudah sangat tua. Oh mertuanya kali juga masih tua, udah usia juga. Saya kaget nama dia dan dibilang, bangun pagi, olahraga, tiba-tiba gak enak, dia ngerasa gak enak ya di dadanya, katanya terus dia ketemu jemaat antar pulang. Pada waktu jemaat mengantarkan dia pulang, terus istrinya lihat gimana, sudah dikasih minum teh, katanya gak apa-apa, istrinya pergi mimpin doa. Dua-dua pendeta. Pulang, teman saya sudah gak ada. Baru 2-3 hari di grup WA, dia mengucapkan kalimat turut berduka terhadap orang yang meninggal. Dan 2-3 hari saya ikut dan satu teman kami yang ada berapa belas di grup WA itu ngucapin turut berduka cita untuk dia. Karena kepergian dia untuk keluarganya. Kita gak pernah tahu kok. Ada durasi hidup di dunia, saya sampai akhirnya apa? Pas lihat ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang sakit. Saya sudah ngerasa kayak apa? Ya memang gak ada lagi yang membuat kaget kok. Karena memang Tuhan bilang durasi hidup itu ada di dunia. Ya sudah mari kita nikmati hidup itu dengan selalu bersyukur. Bersyukur bangun pagi masih hidup. Ada yang gak bangun paginya. Walaupun hari itu mungkin kita bingung nih. Waduh ini gimana ya? Kerjaan ini bagaimana ya? Ini ada masalah belum selesai. Bersyukur masih ada masalah. Kita masih stres dengan masalah. Ada orang yang stres karena mendadak kehilangan. Tulang punggung keluarga mungkin. Seseorang yang menyebut. Saya dikasih tahu sama tidak sedikit, makanya saya bilang tadi, ini ada mahasiswa kita, orang tuanya papanya dipanggil Tuhan. 2 anaknya di UC. Oh, terus apa yang bisa kita bantu ya? Kita tolong apa? Kebingungan saya. Saya sampai mikir, yuk apa yang harus kita lakukan? Di situ apa yang kita ngeluh juga nggak mengubah apapun kok. Kalau keluhan tidak mengubah apa-apa, kenapa kita tidak bersyukur? Kalau kita ngerasa tersenyum, makanya saya suka ya lagu, pernah tahu nggak lagu sekolah minggu, kayaknya waktu saya masih sekolah minggu. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihinaku kan tetap tersenyum. Kekayaan, kemuliaan boleh kau ambil, kedudukan, kehormatan boleh kau ambil, asal jangan kau ambil Tuhanku dariku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kenapa kita tersenyum dan bersuka cita? Karena kita punya Tuhan yang tidak hanya menjamin hidup di dunia, tapi dia menjamin hidup setelah akhir di dunia ini. Mari saudara-saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ribut karena kita berjam-jam, Bapak Ibu saya nemukan tidak sedikit ya karena pembelajaran online. Nggak sedikit harus anak yang ngadu ke saya, aduh Bu orang tua saya benceno, saya kuliah benar-benar saya belajar top. Dibilang saya nggak mau bantu tapi saya betul gitu ya. Mulai lagi ada orang tua yang berkata, aduh anak saya baru sekarang mengerti betapa stresnya gurunya. Saya aja sudah stres kan gitu ya. Kita lihat tuh ada video lucu yang di-share akhirnya viral. Yang ibu baca Pancasila itu ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Dibalang ayo ketuhanan yang mana Esa. Maha mana gitu ya. Saya nggak bayangin bahwa, wih akhirnya kita ngerasa, di adegan itu ibunya ngambil sapu kan. Ingat sekali saya ngambil sapu saya pikir gini, ya tapi senangnya di situ di endingnya ya. Karena kalau pada waktu anak itu mau dimarahin, kamu gitu, anaknya bawa ketawa, mamanya langsung tertawa. Dan saya ingin katakan bahwa ya itu akan banyak hal terjadi saudara. Tapi yang memutuskan kita tertawa atau kita memaki, ya kita kan yang memilih. Apakah kita tiba-tiba akan akhirnya merusak hari kita sepanjang hari itu, atau kita akhirnya menikmati sepanjang hari itu, bukankah itu juga pilihan kita? Nah kita mengatakan kita anak Tuhan, kita berkata hidup dalam terang. Hidup dalam ucapan syukur juga sebagai bentuk orang-orang bisa melihat Kristus yang hidup itu di dalam hidup kita. Surat Filipi ditulis Paulus di mana saudara? Di penjara kan?
Tapi Filipi dikenal sebagai surat yang isinya apa? Bersukacita. Bersukacitalah, kebayang gak? Kenapa Paulus bisa bersukacita? Filipi 4 ayat 13. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Saudara, saya percaya tidak mudah melewati masa-masa ke depan ini. Bisa jadi semakin tidak mudah. Tapi kita punya Tuhan yang dikatakan bahwa firman Tuhan bilang, Dia ada terus bersama kita kok. Dia gak pernah ninggalin kita. Selama kita dalam hidup ini, kita akan menghadapi banyak hal. Kita mendapat, kita kehilangan, kita dipuji, kita dimaki, kita diterima, kita ditolak, kita dikasihi, kita dibenci. Itulah paketan hidup yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dan kita alami. Hanya sekarang bagaimana kita memilih Tuhan? Apapun itu, aku percaya aku punya Tuhan yang akan menolong aku, memberikan kekuatan bagiku untuk melewati dan melaluinya. Saudara, mari kita justru dalam kondisi ini, dalam situasi pandemi ini, kita tunjukkan kepada keluarga kita, kita tunjukkan kepada rekan kerja kita, kita tunjukkan pada siapapun di sekitar kita. Ini loh cara atau gaya hidup anak-anak terang dalam kita menjalani apapun kesulitan di dunia ini. Jadilah orang yang hidup dalam kasih, jadilah orang yang hidup di dalam terang, dan jadilah orang yang hidup di dalam ucapan syukur. Itulah kita yang meniru dan serupa dengan Kristus.